Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga tercurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat Pak Bu, semangat, semangat akhir bulan. Oh iya, Bapak Ibu semua, saya ingin mengucap terima kasih khususnya untuk doa Bapak Ibu semua. Beberapa bulan yang lalu, sekitar di bulan apa ya saya lupa, itu bulan Agustus kalau tidak salah, saya pernah minta doanya Bapak Ibu semua, karena waktu itu saya sedang proses seleksi. Senin kemarin saya sudah dapat informasi, alhamdulillah lolos seleksi. Ya, atur nuhun doanya Bapak Ibu semuanya. Amin, amin. Hanya mungkin nanti yang perlu dipikirkan adalah masalah waktu saya di sini. Itu yang perlu dipertimbangkan lagi nanti. SK-nya baru berlakunya per awal Februari tahun 2026 insyaallah. Baik, bismillah. Bapak Ibu semua, kita terakhir sudah di halaman 83 ya. Betul nggak Pak? Di catatan saya itu halaman 83. Sekarang kita halaman 84. Betul ya? Ya, ini di catatan saya seperti itu. Baik, di halaman 84 ini kita mengkaji terkait, di sini babnya tentang hubungan kekeluargaan dengan orang musyrik dan pemberian hadiah padanya, gitu ya. Nah itu judulnya itu yang akan kita bahas. Nanti ada beberapa hadis terkait tentang judul ini. Yang pertama di hadis nomor 52, Abdullah bin Umar berkata, Umar bin Khattab ayahnya pernah melihat kain yang bercampur dengan sutra. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, belilah ini dan pakailah pada hari Jumat dan ketika para utusan mendatangimu. Jadi kata putranya Umar bin Khattab, ya namanya Abdullah, ya Abdullah berkata bahwa menurut Abdullah ayahnya Umar bin Khattab, ya ayahnya itu pernah melihat kain yang bercampur dengan sutra. Lalu Umar bin Khattab ia berkata kepada Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, belilah ini dan pakailah pada hari Jumat dan ketika para utusan mendatangimu. Para utusan itu maksudnya tamu-tamu ya. Rasulullah SAW lalu bersabda, ya Umar, innama yalbathu hadhihi man la khalaqa lahu. Ya, kata Rasulullah atau sabda Rasulullah, sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapat bagian dari surga di akhirat nanti. Subjeknya, pelakunya yang mengatakan ini adalah Rasulullah dan beliau adalah seorang laki-laki. Ya, ini harus dipahaminya begitu Pak Bu, karena kaitannya khusus bagi seorang laki-laki tidak diperbolehkan mengenakan pakaian berbahan sutra itu. Nah, sehingga Nabi mengatakan sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapat bagian dari surga di akhirat nanti. Nah, yang perlu Bapak Ibu cermati dari hadis ini adalah bahwa pakaian yang dilihat oleh Umar bin Khattab di sini adalah pakaian yang bahannya bercampur dengan sutra. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melihat zahir hadis ya, hadis ini maka mutlak ya. Kalau melihat zahirnya saja ini mutlak bahwa Pak Reza, kalau saya punya pakaian koko tapi bercampur bahannya ya, ada sutra ya, bercampur dengan bahan yang lainnya, apakah boleh dikenakan? Nah, maka sesuai dengan hadis ini ya, Rasulullah pun beliau mengatakan ya, sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapat bagian dari surga di akhirat Jadi jelas kemutlakan hadisnya demikian. Mau sepenuhnya bahannya sutra ataupun bercampur ya, hadisnya ini yang digunakan. Jadi kedudukan hukumnya jelas. Tapi ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki, sebaliknya tidak untuk kaum perempuan. Itu. Ketika Rasulullah SAW mendapat sejumlah kain, satu di antaranya dikirim kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, ya Rasulullah, bu'istu ila hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qultu. Ya, bagaimana saya akan memakainya padahal saya telah mendengar engkau telah berkata ya, wa qad sami'tuka qulta fiha, ya, sesungguhnya atau engkau telah berkata mengenai haramnya kain ini. Nah, jadi ini peristiwanya terpisah ya dengan hadis yang sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW mendapat sejumlah kain, nah ini terpisah ya Pak Bu dengan yang hadis yang sebelumnya. Satu di antaranya dikirimkan oleh Rasulullah kepada Umar, maksudnya dihadiahkan, diberikan kepada Umar. Nah, ketika Umar menerima pemberian atau hadiah dari Rasulullah tersebut, Umar lalu beliau berkata, tadi bagaimana saya akan memakainya? Padahal saya telah mendengar atau saya pernah mendengar engkau wahai Rasulullah pernah berkata mengenai haramnya kain ini. Itu. Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, inni lam uhdiha laka litalbasaha, innama ahdaituha ilaika littabi'aha, ya, littabi'aha au litaksuha. Kata Rasulullah menjawab pertanyaan Umar yang sebelumnya, saya, kata Rasulullah, tidak memberikannya kepada kamu untuk engkau pakai. Ya, jika ada seseorang menitipkan
hadiah untuk diberikan kepada suami ibu, dan ternyata hadiah itu bentuknya adalah bahan kain pakaian yang terbuat dari sutra. Diterima atau ditolak, Bu? Diterima atau ditolak? Nah, hadis ini seakan-akan Umar ini enggan menerima apa yang diberikan oleh Rasulullah, karena Umar tahu kain yang diberikan oleh Rasulullah ini berbahan sutra. Nah, sehingga kemudian Rasulullah tadi mengatakan, saya tidak memberikannya kepada kamu untuk engkau pakai. Pak, kalau laki-laki kan tidak boleh mengenakan emas ya Pak. Kalau ada yang ngasih hadiah bapak emas, diterima ditolak Pak? Diterima. Diterima ya, tapi tidak boleh dipakai. Maka berikanlah kepada istri gitu, atau kepada perempuan. Kenapa? Ayo, emas putih boleh nggak Bapak? Sama nggak kualitas emas putih dengan emas pada umumnya? Sama. Sama Bu ya. Kenapa Bu? Ya, kita ambil keumuman lafaznya saja Bu. Umumul lafzinya para ulama sepakat kalau itu ya dilarang untuk dikenakan pada laki-laki. Ibu-ibu tahu? Ya. Betul, ya, ya. Bapak, Ibu, kenapa Rasulullah melarang itu? Secara medis ada alasannya nggak Pak Bu? Ya, berpengaruh kepada kesehatan. Saya pernah baca jurnal seorang tenaga medis, dokter, kebetulan dia orang India. Menurut penelitiannya itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan alat reproduksinya katanya. Ya, itu Bu. Kalau bahasa medis itu apa, impoten, katanya itu begitu. Pengaruhnya itu seperti itu. Artinya begini Pak Bu, jadi bukan semata-mata Allah dan Rasulnya membolehkan ataupun melarang sesuatu atas hamba ataupun kepada umatnya, kecuali pasti ada faedah, pasti ada hikmahnya. Itu begitu. Ibu percaya nggak Bu kalau Ibu main ke pantai Pangandaran, kata orang-orang di sana kalau mau berenang main di tepian pantai tidak boleh mengenakan pakaian warna kuning, warna hijau, warna merah. Nanti percaya Bu? Waalaikumsalam Bapak. Percaya Pak Bu? Ya, itu mah mitos ya Pak Bu. Tidak harus diyakini. Nah, ini hadisnya menjelaskan demikian. Nah, kata Rasulullah, saya tidak memberikannya kepada kamu untuk engkau pakai, tapi saya memberikannya kepada engkau agar engkau menjualnya atau memakaikannya pada orang lain. Nah, jadi dari hadis ini juga boleh Bu, kalau ibu dikasih suatu hadiah, ibu nggak mau pakai, suami juga nggak mau pakai, dijual aja Pak Reza, boleh? Cek, 1 bulan yang lalu tuh saya ngasih hadiah kok nggak dipakai katanya. Dalam hati padahal udah dijual. Namanya pemberian kalau sudah diterima oleh yang menerima berarti sudah milik penuh. Mau dia pakai, mau dia kasihkan lagi kepada orang lain, mau dijual dan yang lain sebagainya, mangga itu mah ya terserah gitu ya. Meskipun ada suatu kesenangan, ada suatu kebanggaan bagi yang memberikan hadiah tersebut apabila pemberiannya itu dipakai. Aduh, alhamdulillah pemberian saya dipakai, itu begitu. Nah, ini ada kutipan-kutipan hadis lain, Bapak Ibu semua. Ini saya izin untuk membacakan. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad bahwa Nabi SAW beliau bersabda,
uhilla dzahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima lidzukuriha. Kata Rasulullah, uhilla dzahabu wal harir, telah dihalalkan az-zahabu. Az-zahab itu artinya emas. Wal harir, ya, kain berbahan sutra, li inasi ummati, bagi kaum perempuan dari umatku. Wa hurrima lidzukuriha, dan diharamkan atas umatku yang laki-laki. Nah, ini hadisnya jelas, tegas, ya, tidak ambigu, tidak samar. Ini kata Rasulullah, dihalalkan emas dan bahan sutra bagi kelompok perempuan daripada umatku, diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Ini jelas hadisnya. Nah, kemudian ada hadis lagi ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi, beliau Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, uhdiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sauba haririn. Suatu ketika Nabi diberi hadiah, ya, kain berbahan sutra. Fa'atahu aliyan, fa'atahu aliyan. Faqala, ya, kemudian Nabi memberikan hadiah tersebut, ya, kain berbahan sutra tersebut yang diberikan kepada Nabi langsung diberikan kembali oleh Nabi kepada Ali. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, syaqqidhu khumran bainal fawatim. Ali, belahlah, ya, kain berbahan sutra tersebut untuk dijadikan khimar, untuk dijadikan jilbab, penutup kepala. Kalau diterjemahkan sesuai dengan bahasanya, robeklah kain tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian berikanlah kepada fawatim. Fawatim itu jamak dari Fatimah. Maksud Nabi, berikanlah, ya, kepada Fatimah. Fatimah di situ siapa maksudnya? Yang pertama, Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya Fatimah putri Rasulullah. Lalu yang kedua, Fatimah binti Asad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah binti Hamzah, ya, Fatimah putri daripada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu maksudnya begitu. Artinya, ya, pemberian kepada Nabi tersebut, kain sutra tersebut, ya, Nabi berikan kepada Ali untuk kemudian diberikan kepada, ya, kepada perempuan intinya, gitu, ya, baik Fatimah putri Rasulullah, Fatimah putrinya Asad, ataupun kepada Fatimah putrinya Hamzah. Ini, ya. Nah, jadi kita nggak perlu bingung-bingung, ya, Bapak Ibu semua, kalau mendapat pemberian hadiah berupa apa yang sedang kita kaji di sini, ya, baik pemberian berupa emas atau pemberian berupa kain berbahan sutra, terima saja, ya, kemudian berikan. Itu begitu, ya. Dalam hati, kenapa sih tidak ngasih atahnya aja, gitu. Itu, ya. Kan berharapnya mungkin begitu, ya, kenapa sih nggak ngasih uangnya saja, gitu, ya, kenapa berupa emas atau berupa apa. Makanya kata Rasulullah, aku memberikannya kepadamu wahai Umar bukan untuk engkau pakai, tapi boleh engkau jual atau boleh engkau, ya, pakaikan kepada yang lain, gitu. Maksudnya begitu, Bu. Jadi kalau dikasih emas, ya boleh dijual lagi. Setelah yang memberinya pergi, baru ingat mana surat-suratnya, gitu. Nanti tanya lagi, ya. Itu. Baik, Bapak Ibu semua, ini hadis-hadis yang ada di hadis nomor 52, ya, terkait apabila ada seseorang memberi hadiah kepada kita, bentuknya adalah tadi bahan kain berbahan sutra ataupun, ya, pemberian yang lain berupa emas.
jangan ditolak, diterima gitu ya. Ada yang pernah ngasih emas sama ibu selain suami? Ada? Enggak ada. Ketika nikah ada, setelahnya tidak ya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu Pak, Bu, sebelum dilanjut ke hadis berikutnya? Iya. Kan kalau di Jawa itu kan batu itu kan suka ada sutranya, sedangkan dipakainya kadang-kadang sari di situ. Kalau undangan itu kan banyak gitu seperti itu di daerah Jawa itu kan. Itu di tempat rasa ya kita makanya misalnya itu gimana? Soalnya memang belum tahu gitu. Gimana setelah bisa? Ya, dak mayuri buka ilama la yuri buka, ya tinggalkan apa yang meragukan ya sehingga engkau tidak ragu. Itu kaidah fikihnya begitu. Jadi kalau ibu meragukan ya udah tinggalkan saja, jangan dikenakan. Ya, karena awal bentuk iman kita kepada Allah dan Rasulnya itu bentuknya adalah sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, saya dengar dan saya taat. Itu ya, jadi sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah dan Rasulnya, Allah berfirman, Rasulnya bersabda, ini di sini hadisnya jelas. Ya, bukan hanya saja kain yang memang bahan sepenuhnya adalah sutra, bahkan yang bercampur sekalipun dalam masalah ini, ya Rasul mengatakan, ya orang seperti mereka itu kelak tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kan jelas itu Bu ya. Nah, jadi kalau kasus seperti yang Ibu tadi sampaikan, ya kembalikan lagi kepada hadis ini. Kita mau taat kepada adat istiadat budaya sehingga kita diharuskan saribit dengan keluarga besar, ataukah kita malah meninggalkan Allah dan Rasulnya? Mana yang mau kita gapai, ridho Allah atau ridho manusia? Ya ridho Allah. Udah dahulukan itu. Meskipun kadang mereka tidak paham dengan hadis ini, karena tidak dipahami secara dewasa, ya akhirnya masa sih ini kan momennya nggak akan terulang 1 tahun sekali gitu kan, dan yang lain sebagainya. Ya bagaimana kalau lagi dipakai kemudian meninggal? Iya makanya ya Bapak mangga. Saya pernah mendengar dari salah satu ceramah bahwa boleh memakai sutra apabila memakai kain yang lain gatal. Katanya begitu. Jadi kalau gatal, kalau nggak salah itu disampaikan kepada sahabat Abu Bakar itu katanya. Yang kedua, yang bingung itu kalau memberikan lagi, kita diberi sudah jadi baju gitu. Sobek-sobek kan kalau nyaman. Diberikan ke siapa lagi kalau itu mah ya? Kalau muslim lagi maka kita salah juga membelinya. Iya. Jual juga salah ya. Iya. Ya rata-rata membeli itu sudah jadi baju gitu. Ya. Ya. Sebetulnya begini, prinsip di dalam Al-Quran itu begini Pak Bu, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kalian tuh harusnya jangan banyak nanya tentang sesuatu. Intubda lakum tasyukum, nanti kalau sudah dijelaskan bla 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 malah jadi nggak nyaman, malah nggak enak ke kitanya gitu. Udah berikan saja kepada, jangan dipilih, wah ini mah mau cukup dan yang lain sebagainya. Enggak, berikan saja. Nanti orang yang menerima, si bapak ya ngasih nggak tahu ukuran sama saya, ya pasti dikasihkan lagi sama dianya kalau memang nggak cukup buat dia gitu. Itu begitu. Nah terkait apakah boleh tadawa, maksudnya tadawa itu memilih alternatif lain apabila memakai bahan lain itu menjadi gatal gitu ya, tetapi kalau pakai sutra menjadi tidak gatal gitu. Misalkan itu begitu. Ini jawabannya bisa sangat panjang Bapak Ibu semua. Siapa yang suka ke pasar baru atau ke Tamim itu Bu, beli bahan pakaian buat dijahit, itu kan banyak sekali ya bahan itu Bu.
ada yang sudah bercampur polister dan yang lain sebagainya. Di sini karyawan Pusdai ada namanya Pak Hendi. Bapak Ibu ada yang kenal dengan Pak Hendi, Pak? Jadi ada saya juga baru tahu dari beliau. Beliau itu mengidap TBC kulit, Bu, atau asma kulit. Jadi bukan berupa batuk. Jadi beliau itu kalau mengenakan pakaian, Pak, Bu, berbahan tertentu, itu tubuhnya langsung gatal. Makanya ya sensitif. Makanya beliau itu kalau beli pakaian atau kalau beli celana itu suka dilihat kan, suka ada belakangnya itu kayak dibuat dari bahan apa. Nah, beliau itu dengan keluarga besarnya, selain istrinya, beliau punya anak laki-laki 3. Semua anak laki-lakinya secara genetik menurun, penyakitnya sama dengan Pak Hendi. Jadi kalau beli pokoknya beli segala sesuatu yang dipakai langsung di badan itu pasti memperhatikan itu, Pak. Itu. Nah, di dalam Islam kullu syai'in idza daqat ittasa'at. Di dalam Islam itu hukum itu menjadi fleksibel kalau memang tidak ada alternatif lain. Dan alternatifnya hanya itu, ya pintu yang tadinya sempit kemudian dibuka, artinya boleh, tapi dalam kasus tertentu. Ya, tapi pertimbangan hukumnya jangan tashil, jangan ringan begitu saja, tetapi perlu ditinjau terlebih dahulu. Begitu Pak penjelasannya. Ya. Satu lagi. Ya, maka Bapak. Masalah logam mulia kan yang tadi bilang emas gitu. Betul. Pada sekarang kan ada namanya palladium, ada platinum, palladium kan kadang-kadang dipakai juga perhiasan. Nah, kayak seperti itu apa gimana? Hanya emas aja atau ada logam-logam mulia lain? Dan sisi harga itu lebih tinggi dari emas gitu. Betul. Anak muda udah memakai cincin nikahnya dari palladium. Betul. Itu lagi tren gitu. Betul. Nah, gimana? Nah, ini contoh, Bu, saya nggak tahu tuh film Superman itu betul apa enggak ya, bahwa Superman itu kalau ketemu batu hijau kriptonit namanya itu kemudian beliau jadi lemah gitu ya. Saya juga nggak tahu. Kalau enggak apa tuh, kayak batu giok atau batu apa sih kesehatan yang suka dibuat jadi kalung, dibuat jadi gelang, suka dipakai buat laki-laki, itu katanya berpengaruh terhadap kesehatan. Ilmu saya terbatas tentang hal itu, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bisa bantu menjelaskan, silahkan. Tapi kalau melihat keumuman hadis ini, tok di sini adalah emas itu. Ya, karena bahasa Arab perak bukan zahab, bahasa Arab perak itu fiddah. Jadi ada bahasa-bahasa yang menunjukkan benda perhiasan berharga. Contoh apa namanya, mutiara. Mutiara bahasa Arabnya al-lu'lu, permata jauhar, jauhar atau jauharoh. Jadi beda-beda gitu. Nah, sedangkan dalam hadis ini yang digunakan bahasanya adalah zahab, berarti yang dimaksud adalah emas. Itu. Soalnya di satu riwayat juga ada surah pernah ya, ada Abi bin Abu Thalib yang dari besi aja. Betul, ya betul. Nabi juga kan suka mengenakan cincin, Bu. Nah, cincinnya Nabi itu terbuat dari bahan apa? Yang jelas bukan dari bahan emas. Ya, emas yang dimaksud begitu. Ada yang lain mangga, Pak, Bu? Ya, baik, dilanjut ya ke hadis yang berikutnya, Pak, Bu. Ini hadis nomor 53. Judulnya di sini, pelajarilah silsilah keluarga kalian agar dapat menyambung hubungan kekerabatan. Jubair bin Mut'im mengatakan bahwa ia mendengar Umar bin Khattab berbicara di atas mimbar, ta'allamu ansabakum. Jadi yang sedang saya bacakan dan yang sedang ibu baca ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Umar. Itu ya, perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat atau perkataan tabi'in namanya bukan hadis ya, Bu. Ya, asar namanya.
ta'allamu ansabakum, kata Umar bin Khattab, pelajarilah oleh kalian ansabakum, nasab atau silsilah keluarga kalian. Summa silu arhamakum, kemudian sambunglah ya kasih sayang ya di antara kalian. Wallahi, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la awda'ahu dzalika an tihakihi. Pelajarilah, kata Umar, nasab atau silsilah keluarga kalian, lalu sambunglah silaturahmi kalian. Demi Allah, bisa saja konflik terjadi antara seseorang dengan saudaranya. Sekiranya orang tersebut mengetahui kekerabatan yang terjalin di antara mereka, maka niscaya hal itu akan menahan dirinya untuk tidak merusaknya. Nah, ini asar perkataan sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab terkait ya agar kita senantiasa ya mempelajari serta menjaga nasab keluarga. Nah, Bapak Ibu boleh dibuka surah An-Nisa ayat yang ke-1 Pak, terkait hadis ini. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Gimana bunyinya Pak Bu? Ya ayuhan nasut taqu rabba khalaqakum min wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai kalian segenap manusia. Ini kata Allah, bukan wahai kalian orang yang beriman, tapi wahai kalian segenap manusia. Hikmahnya apa? Hikmahnya ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu semua ya, bahwa menjalin silaturahim di dalam keluarga besar itu hukumnya wajib, meskipun ya saudara kita tidak seiman dengan kita. Seperti di dalam surah Luqman, Allah perintahkan kepada Luqman agar tetap berbakti, berbuat baik kepada ibunya meskipun berbeda agama. Itu yang dimaksud. Nah, di ayat ini dijelaskan, wahai kalian segenap manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian ya dari jiwa yang satu, Adam maksudnya, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam Allah menciptakan pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian Allah menyebarkan, memperbanyak dari keduanya Adam dan Hawa ya rijalan katsiran wa nisaa, keturunan Adam, Hawa yang banyak dari golongan laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah, Allah zat yang dengannya kalian ya senantiasa menjaga silaturahim atau kasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi, memperhatikan kepada apa yang kalian perbuat. Nah, jadi Bapak Ibu semua, dalam persaudaraan, dalam silaturahim itu ada hak dan kewajiban. Siapapun mereka di dalam keluarga ya, jika ingin menjaga hubungan kasih sayang atau silaturahimnya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara menjaga hubungan silaturahim itu Bapak Ibu semua? Nah, jawabannya Bapak Ibu buka surah ke-66, surah At-Tahrim.
surah ke-66. Hafal surah At-Tahrim, Bu? Ya, ayat ke-6. Kalau saya sering mengatakan 666 ya. 666 surah ke-66 ayat yang ke-6. Gimana bunyinya di situ, Pak? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian serta jaga pula lah keluarga kalian. Dijaganya dari apa, Pak? Daripada api neraka. Yang dimaksud Allah memerintahkan menjaga diri kalian dan menjaga keluarga kalian, salah satunya adalah jaga hubungan kekeluargaan. Keluarga paling kecil adalah hubungan suami dengan istri ataupun sebaliknya hubungan orang tua dengan anaknya. Kalau yang lebih luas berarti hubungan silaturahim dengan pihak dari keluarga suami dengan pihak dari keluarga istri, atau kalau ibu sudah punya besan nanti hubungan silaturahim dengan besan. Itu yang dimaksud di sini. Dijaga. Saya ingin sedikit mengomentari masalah yang lagi viral beberapa hari belakangan ini, Bu. Tuduhan perselingkuhan, perzinahan, itu ya. Itu saya di kampus tempat saya ngajar itu perkuliahan minggu ke-11, pekan ke-11. Kebetulan materinya itu tentang bagaimana cara mempersiapkan rumah tangga ataupun pernikahan. Nah, salah satunya itu yang saya garis bawahi. Jadi makanya saya jadi ingat terakhir sekali saya mengisi kajian di sini kan saya sempat bertanya ya kepada Bapak, Ibu, Pak, Bu, mana yang lebih kuat, godaan setan atau godaan wanita? Itu kan udah kita bahas ya waktu itu ya. Nah, itulah dahsyatnya itu seperti itu, Pak. Jadi saya cuma ingin mengomentari begini, dalam-dalamnya permasalahan selebriti ini saya tidak tahu. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai apabila rumah tangga itu ada masalah, masalahnya bocor, kemudian jadi konsumsi publik. Ya, itu saja. Apalagi ada podcast di situ, entah itu masih istrinya atau sudah jadi mantan istrinya, katanya memperlihatkan video perzinahan tersebut. Aduh, saya bilang, terlepas memang isi video itu benar atau tidak, kan itu berarti membongkar aib seseorang ya, Bu ya. Nah, sekarang kalau itu sudah diperlihatkan, ya kehormatan keluarga kan jadi ikut tercoreng juga, jadi ikut tercemar. Nah, kemarin istri saya komen, ayah gimana sikapnya terhadap permasalahan itu? Ah bun, kita mah jangan kepo, itu masalah orang. Kalau saya justru mendoakan ya, kalau memang benar masalahnya segera selesai gitu aja. Kalau memang ada aturan Allah yang dilanggar, segera disadari, segera taubat dah gitu aja. Ini kan jadi konsumsi publik, kasihan, Bu. Apalagi Ustaz yang ngomongnya kan dengan pakaiannya serba muslim ya. Nah, agama sendiri gitu. Itu. Sebagai itu saya melihat ada seorang muslimah yang bercadar jadi kena dampaknya. Dia kan bercadar pasti pemahaman. Iya betul. Agamanya kuat dan yang lain sebagainya. Betul itu seperti itu. Itu seharusnya Ustaz ditutup ya, walaupun seperti apa, tapi itu kan aib dia juga gitu. Iya. Kan dulu pernah saya sampaikan, kalau mau bertahan imsak bi ihsan, kalau mau pisah mau dilepas bi ihsan. Jadi
mau bertahan baik-baik, kalau mau dilepas baik-baik, aibnya dijaga, jangan dibuka. Itu Bu. Jadi memang sekarang banyak fitnah, kan ada juga di saya baca seorang istri Ustaz memviralkan kehidupan suaminya di rumah gitu kan. Apa dia pakai itu? Tapi akhirnya kan dicerai sama Ustaz karena memang tidak sepantasnya seorang istri. Karena Ustaz pasti di rumah pasti kan berbeda dengan di sini. Ya, bukan itu. Makanya dulu kan pernah saya sampaikan Pak Bu, jangankan yang menceritakan kebiasaan pasangannya itu adalah pasangannya sendiri. Kalau Bapak Ibu bertamu ke rumah seseorang, baik itu tetangga ibu, teman ibu, kolega, kerabat dan yang lain sebagainya, ibu tahu rumah nanti pabalatak gitu ya. Setelah ibu berkunjung, si itu ternyata begitu rumahnya. Diceritakan seisi-isinya rumah gitu. Eta TV menitel nyimpennya di situ gitu ya, dan yang lain sebagainya, joknya, sopanya, semua diobrolin. Udah Bu, no comment. Makanya kata Rasulullah, ya, kalian kalau berkunjung bertamu ke rumah seseorang kemudian meninggalkan rumahnya seakan-akan kamu tidak pernah bertamu gitu aja, kata Rasulullah. Ya, udah jaga, kalau memang ada kekurangan jangan diceritakan, ditutupi aibnya. Dah gitu aja. Itu Bu ya, justru kalau datang ke rumah seseorang doakan gitu, bukannya ada aib, ada kekurangan diceritakan ke orang lah. Itu begitu Pak. Ya, saya kemarin bilang sama mahasiswa saya itu, ini kita tuh dapat informasi atau ilmu apa ya dari media sosial tuh, pemberitaannya seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi nggak tahu saya, Bapak Ibu ikut komat kamit nggak mulut sama hatinya? Ternyata ya si dia tuh begitu, selama ini ikut komen nggak dalam hati, nggak diposting nggak, tapi dalam hati kayak drakor banget dan lain sebagainya. Nah hati-hati, itu kehidupan orang lain. Dah lah gitu aja. Fokus aja Bu, fokus aja ke keluarga kita gitu aja intinya. Tapi boleh nggak Pak Ustaz, saya bercerita sesuatu yang menjadi kekurangan pasangan saya karena saya minta solusinya? Boleh. Makanya kan di dalam Islam itu kalau ada masalah konflik dalam rumah tangga, curhatnya ke siapa Pak Bu? Ke hakam dulu. Kalau hakam tidak bisa menyelesaikan masalahnya, baru diserahkan kepada hakim. Beda hakam sama hakim. Ya, hakam itu biasanya orang bijak. Ya, orang di luar keluarga dari kedua belah pihak yang sedang berperkara, baik dari pihak suami ataupun pihak istri. Tapi boleh juga dari pihak salah satu, baik dari suami ataupun istri, tapi dia hakam, artinya dia bijak, tidak berat sebelah. Karena kadang-kadang karena ada kedekatan persaudaraan jadi membela dan yang lain sebagainya gitu. Silahkan, itu boleh. Atau mau kepada ustadznya boleh, selagi ustadznya bisa menjaga aib tersebut gitu, dan cenderung tidak ngomporin gitu, tetapi memberikan solusi. Silahkan. Itu kan ada ustadz yang begitu, Bu, udah Bu cerai aja nanti nikah sama saya gitu. Ustadznya begitu. Setelah cerai dinikahi sama ustadznya. Ya Allah, dunia sudah benar-benar terbalik gitu. Nauzubillah, jangan seperti itu. Kecuali memang kasusnya seperti Zainab yang menikah kepada putra angkat Rasulullah, Zaid bin Haritsah gitu ya. Pasca Zainab dicerai oleh Zaid, kan Zaid kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Kok Rasulullah menikahi mantan istri anaknya katanya? Bukan anaknya Zaid itu, anak angkatnya. Ya, jadi ada dugaan sebetulnya Rasulullah tuh dari dulu sudah suka sama Zainab katanya.
Nah, sehingga ketika ada masalah rumah tangga Zainab, kenapa Rasulullah begitu cepat memutuskan ya boleh bercerai dan yang lain sebagainya. Nah, itu dugaan-dugaan seperti itu ada Bu dari orang-orang yang jahat kepada Rasulullah itu. Itu kan tuduhannya itu kan bergema Pak Bu. Pernikahannya Zainab dengan Zaid itu pun luar biasa, itu boomingnya Pak Bu. Terlebih lagi ternyata Zainab kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Oh, luar biasa. Iya, masih booming sampai sekarang tuh. Itu jadi salah satu bagaimana cara musuh-musuh Islam ya menuduh Rasulullah itu. Itu ya Bapak Ibu semua, kita kembali ke sini ke hadisnya. Maaf, tadi kita sedang bahas ayat ya, Pak Bu. Nah, itu dalam surah apa barusan terakhir Bu? At-Tahrim. Itu salah satu cara kita menjaga hubungan kasih sayang atau silaturahim di dalam keluarga. Ini perintahnya masih umum. Jaga ya kehormatan diri kalian, kehormatan keluarga kalian, kasih sayang di antara keluarga kalian, agar kalian nanti tidak disentuh oleh api neraka. Nah, sekarang Bapak Ibu buka surah Yusuf. Ini salah satu cara untuk menjaga hubungan kasih sayang terutama antara keluarga ya. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 24. Surah ke-12 ya Bu ya, ayat 24. Ada udah ketemu Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, maksudnya kepada Yusuf. Maksudnya di sini ya Imro'atul Aziz, istrinya Aziz yang jadi ibu angkatnya Nabi Yusuf. Ya. Itu sudah ada hasrat tertarik kepada Yusuf. Maksudnya untuk melakukan perzinahan. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jadi Zulaikha pengen, Nabi Yusuf pun begitu. Jadi sama. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu semua. Nabi Yusuf itu sudah Allah perlihatkan tanda kenabiannya semenjak kecil sampai beliau nantinya diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Level orang seperti Nabi Yusuf pun diujinya seperti ini. Jadi kalau dalam tafsirnya dijelaskan, karena memang Nabi Yusuf beserta keluarga angkatnya itu di dalam satu rumah tangga. Ketika itu Aziz sedang di luar tugas sebagai pejabat negara Mesir. Di rumah hanya meninggalkan istrinya dengan Yusuf. Pada waktu itu terjadilah peristiwa di mana Zulaikha tertarik kepada Yusuf. Pintu ditutup, jendela ditutup, Zulaikha mendekat berbisik dengan suara yang mendayu-dayu kepada Yusuf, sehingga muncullah Yusuf hasrat kepada Zulaikha. Tapi ayatnya menjelaskan begini Pak Bu, laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan karena Allah kemudian memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Yusuf. Apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Yusuf Bu? Wajahnya Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Ayahnya. Jadi ketika berduaan dengan Zulaikha di tempat tersebut, sudah tertutup pintu dengan jendelanya, Zulaikha berhasrat, Yusuf pun berhasrat.
oleh Allah kemudian diperlihatkan wajah Nabi Yakub. Apa hikmahnya dari ayat ini? Jadi level orang yang punya imannya kualitasnya seperti Nabi Yusuf pun masih bisa tergoda. Dan kalau bukan karena Allah melindungi Yusuf, bagaimana cara Allah melindungi? Diingatkan Yusuf kepada ayahnya, bahkan diperlihatkan pada benak Yusuf wajah ayahnya Nabi Yakub. Harapannya Pak Bu, kita kan sudah memberikan pendidikan agama yang terbaik, adab yang terbaik kepada putra-putri kita. Namun kan tidak selamanya putra-putri kita itu kan berada di sisi kita. Setidaknya kita sudah menitipkan kembali putra-putri kita kepada Allah. Ya Allah, ketika mereka tidak ada di sisiku, tidak sedang bersamaku, semoga Engkau senantiasa memberikan lindungan kepada putra-putri kami. Sehingga yang dikenang pada benak putra-putri kita ketika dihadapkan ada peluang mau melakukan kemaksiatan, Allah perlihatkan wajah kita sebagai orang tua. Nah, makanya saya sering bilang kalau di kampus tuh kepada mahasiswa itu, jaga kehormatan keluarga kalian. Itulah ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya Bapak Ibu semua, ini juga khususnya bagi saya gitu kan, ya, pola asuh, pola didik agama untuk putra putri kita, kalau betul ya cara asuh, cara didiknya sambil kita berlindung kepada Allah, ya insya Allah kita tenang karena Allah nanti yang menjaganya. Kalaupun dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu, Allah lah juga yang nantinya menjaganya, melindungi. Inilah ya salah satu bentuk keberhasilan ya orang tua pada pola asuh, pada pola didik. Nah ini Bapak Ibu semua, masih di ayat yang sama, kadzalika lanasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Yang demikian itu agar kami menjauhkan Yusuf daripada perbuatan jahat ataupun perbuatan keji. Pak Bu, betul nggak Pak Bu? Bapak Ibu termasuk saya, kita ini hariwang Pak Bu dengan pergaulan anak-anak kita hari ini. Tapi kan selamanya kita tidak bisa mendampingi mereka 24 jam kan, betul ya? Saya punya anak 2 perempuan dua-duanya. Ya sama seperti itu. Jaga nama baik keluarga. Jadi yang Allah perlihatkan dari tanda kebesarannya bukan Yusuf ingat ke Allah di sini ya Bu, tapi Yusuf ingat kepada orang tua. Tapi kita harus ingat Al-Isra ayat 23, berbakti kepada orang tua sama dengan beribadah kepada Allah. Jadi mengingat kebaikan, pola asuh, pola didik orang tua berarti anak taat kepada Allah. Itu intinya. Jadi bukan ingat kepada Allah, tetapi nanti ada ayat-ayat berikutnya, tetapi setelah Allah perlihatkan pada benak Yusuf wajahnya Nabi Yakub, segera Nabi Yusuf kemudian mengatakan ma'azallah, saya berlindung kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Lari Yusuf, kan begitu ceritanya, ditarik pakaiannya, robek bagian belakangnya. Tapi Yusuf berhasil menjangkau pintu, dibuka pintunya oleh Yusuf. Di depan pintu sudah ada suaminya Zulaikha. Wah, Pak Reza nah drakor bisa. Kalah orang Korea bikin sinetron. Nih Allah Bu, seperti ini di dalam Al-Quran dijelaskannya. Ketangkap basah. Pas ketangkap basah, apa yang dilakukan Yusuf? Dia justru yang tinggi suaranya adalah Zulaikha, wahai suamiku, Yusuf berlaku maksiat kepadaku. Dipenjarakan Yusuf. Nah itu begitu. Panjang lah ya, kisah Nabi Yusuf ini satu surat full dari awal ayatnya sampai akhir ayatnya. Berapa ayat? 120 kalau tidak salah. Surah Yusuf itu 120 ayat.
baca dari ayat pertamanya sampai ayat terakhir. Tapi ada uniknya, Bu. Saya kadang suka membayangkan begini. Kenapa Allah menjadikan ketampanan Nabi Yusuf itu menjadi ujian bagi kaum wanita, tapi tidak dengan Nabi Muhammad yang wajahnya tampan, tidak menjadi ujian bagi kaum wanita? Itu punten yang ibu-ibu, yang mama, jangan tersinggung dengan perkataan saya. Itulah ujian perempuan. Kadang-kadang suka gagal fokus, suka salting salah tingkah kalau ketemu cowok ganteng, katanya kalau orang zaman sekarang bilang, ini Ustadz namanya kasep gitu ya. Coba Bu ikut kajiannya Ustadz Hilman, yang dilihat wajah Ustadznya atau yang didengerin ceramahnya? Udah penasaran, pengen ketemu lah langsung gitu. Itu saya dengar langsung dari ibu-ibu, katanya Ustadznya ganteng, katanya. Selain ganteng, alim. Jadi wajahnya meneduhkan, tidak memunculkan hasrat, justru menambah keimanan. Sama seperti dulu murid-muridnya Imam Ahmad, ya, mereka itu dengar nih ada pengumuman bahwa Imam Ahmad mau ngisi kajian di masjid kita, katanya. Mereka penasaran, selama ini Imam Ahmad itu populer namanya seantero negeri, tapi mereka nggak pernah jumpa. Sama seperti halnya penduduk Madinah, kaum Ansor, mereka beriman lebih dahulu, padahal mereka belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Namun murid-muridnya Imam Ahmad, demikian juga sahabat Ansor, ketika mereka bertemu, melihat wajahnya Imam Ahmad, melihat wajah Rasulullah, menjadi bertambah iman, bukan muncul hasad. Coba kalau suami saya wajahnya kayak Imam Ahmad dan yang lain sebagainya, wah hidup jadi tenang dan yang lain sebagainya. Nggak begitu yang muncul kalimat-kalimatnya, tapi justru malah bertambah kayak itulah wajah-wajah orang beriman. Ya, wajah-wajah orang makanya para sahabat, murid-murid yang Imam Ahmad sering kali berkata, kita tuh datang ke majelis tuh bukan untuk menulis apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, tapi ingin lihat akhlaknya. Kalau senyum seperti apa, gitu ya. Kalau memandang, cara memandangnya seperti apa. Kalau duduknya seperti apa. Kalau menyapanya seperti apa. Kalau berjalan kaki, jalannya bagaimana. Kalau makan, minum. Jadi langsung dilihat perilaku Ustadz, ya, dilihat langsung perilaku Imam Ahmad. Ya tadi yang kata bapak-bapak, boleh jadi di luar pakaiannya gamis, alim, di belakang itu. Nah, itu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang paling hebat itu baik di depan umum ataupun dalam kesendiriannya, ia tetap takut kepada Allah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i begitu. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjut, cukup ya satu hadis lagi ini insya Allah, Pak. Oh, belum selesai Bapak Ibu semua. Itu barusan surah apa? Yusuf ya. Jadi cara menjaga kasih sayang di tengah-tengah keluarga atau silaturahim di tengah-tengah keluarga adalah tadi Bapak Ibu semua, pola asuh, pola didik yang baik dari orang tua kepada anak. Jadi akan terjaga itu silaturahim. Nabi Yusuf itu kan salah satu hasil pendidikan Nabi Yakub yang berhasil, Pak. Meskipun kenyataannya Nabi Yusuf itu disakiti oleh kakak-kakaknya dengan dimasukkan ke dalam sumur, namun qadarullahnya berdasarkan takdir Allah nanti dipertemukan kembali, tapi Nabi Yusufnya sudah jadi Perdana Menteri di Mesir gitu kan. Apakah Nabi Yusuf jahat sama kakak-kakaknya? Tidak. Apakah membalas keburukan kakak-kakaknya kepada Yusuf? Kan tidak. Nah itu pola asuh, pola didik yang baik dari keluarga Nabi Yakub untuk putra-putranya, dan itu diserap oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah jadi salah satu usaha kita untuk menjaga hubungan baik di tengah-tengah keluarga adalah ya terapkan pola asuh, pola didik yang baik, sehingga putra-putri kita nanti tetap hormat kepada keluarga besarnya. Itu tuh. Kan tidak sama ya Pak Bu, budaya di keluarga kita ya.
keluarga kita yang di lembur, yang di kampung dengan keluarga yang di kampung yang sudah pindah ke kota, kadang-kadang suka ada beda cara pandang. Nah itu jangan sampai merubah sikap kasih sayang kita dengan keluarga. Itu kemudian punten dibuka lagi Bapak Ibu surah An-Nur ayat 32. Ya, ayat 32. Nah ini pun kalau bagi saya ayat ya yang menganjurkan kepada para orang tua tentang pola asuh, pola didik di dalam keluarga ya, agar bisa menjaga keutuhan kasih sayang di dalam keluarga tersebut. Ada? Bapak Ibu udah ketemu? Ada ya? Wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih sampai akhir ayatnya. Ya. Ayat ini berbicara ya tentang ya agar para wali, dalam hal ini ayah daripada anak perempuan ataupun orang tua daripada putra-putrinya, agar segera memperhatikan kebutuhan biologis putra-putrinya. Ada di antara Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah dewasa tapi belum menikah? Ada? Ada. Bapak Ibu sering bertanya atau pernah atau belum bertanya kepada putra-putrinya, Teteh, Aa, kira-kira kapan mau menikah? Ada. Ibu ikut membantu nggak mencarikan pasangannya? Oh. Nah ayat ini tuh menjelaskan itu, wa angkihu ini perintahnya kepada orang tua, kepada wali ayah untuk segera menikahkan putra putri. Artinya ayat ini menjelaskan ya, sudah seharusnya orang tua itu untuk menjaga hubungan kekeluargaan, kasih sayang di dalam keluarganya, memperhatikan kebutuhan putra putrinya, dalam hal ini kebutuhan biologi. Jadi jangan apa ya, kalau kata orang Sunda bilang jangan diculken, cari aja sendiri, jangan, dibantu oleh kita. Kalau pola paham kita sebagai orang tua terhadap agamanya bagus, pahamkan kepada putra putri kita bagaimana cara mencari pasangan. Tipsnya bagaimana Pak Reza? Ya tanya sama ibu, Bu, dulu papa waktu mendapatkan ibu caranya bagaimana? Ya itu aja yang dikopi. Kenapa susah-susah? Kalau caranya baik itu aja yang dikopi ya. Itu yang dipelajari dari orang tuanya. Kenapa harus cari cara-cara yang lain gitu kan? Bu, kalau perempuan dinikahi karena apa, Bu? Dulu pernah saya sampaikan tuh, kata Nabi tungkahul mar'ah li arba, perempuan dinikahi karena 4 ya. Yang pertama nasab atau hasab, kehormatan atau keturunannya. Perempuan itu harus jelas, Bu. Yang jelas apa? Yang jelas itu hukum kewaliannya, siapa yang jadi walinya. Kalau seorang anak perempuan dewasa nggak punya ayah, katakanlah hidupnya sebatang kara, yang jadi walinya siapa, Bu? Sebatang kara. Yang jadi walinya siapa kalau menikah? Wali hakim. Meskipun dia jadi anak asuh, misalkan ada orang tua atau ayah angkatnya tetap tidak bisa menjadi wali. Itu yang dimaksud. Ya termasuk ya perempuan itu lihat. Kalau dalam beberapa hadis kan dijelaskan, Bu. Kata Rasulullah, kalau kalian mencari calon istri, perhatikan kedua telapak tangannya, cium bau ketiaknya. Itu diantaranya ya, telapak tangannya menunjukkan bahwa perempuan ini pekerja keras gitu ya. Bukan berarti dipilih untuk jadi pembantu, Bu, bukan. Tapi artinya ya jangan sampai perempuan tuh tepayaan, Bu, dikit-dikit ngeluh, itu maksudnya gitu ya. Kalau ketiak itu maksudnya adakah perempuan ini bisa menjaga resik tubuhnya atau tidak gitu. Kalau dirinya saja nggak bisa dijaga, bagaimana dia mau jaga suaminya gitu kan, itu maksudnya. Ada yang putrinya bau ketek, Bu.
Ada? Jangan dibiarkan Bu, nanti martabatnya jatuh. Biasanya suka dibully sama temennya nanti kalau ada. Kalau sudah berupaya ibu dengan deodoran A, deodoran B, dengan obat C dan yang lain sebagainya, berbagai cara dilakukan, konsul coba Bu ke dokter, ini apa yang harus dilakukan gitu ya, dan yang lain sebagainya. Ya orang tua apa? Jadi hidung mungkin apa? Hah? Yang berdiman. Oh ya. Saya masih muda gitu. Oh gitu ya. Jadi misalnya dia ini pakai ini. Bicara Pak ya? Iya, bukan album yang ini. Jadi Iya tahu, paham. beningnya jadi memang. Nah itu boleh dicoba itu. Dulu ibu saya berarti ini. Nanti Pak Subur bikin video tutorialnya Pak. Boleh. Dulu apa sih? Iya. Dulu Iya. belum ada apa deodoran itu. Iya. Yang dicucinya ya pakai sabun, pakai daun jambu. Gitu. Ya betul, atau daun apa sereh ya, sirih. Nah itu begitu Pak Bu gitu. Nah itu hal-hal seperti itu diperhatikan Pak Bu. Hal seperti itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Bahkan itu yang pertama nasab. Lalu yang kedua apa Bu? Mal, harta alias keturunan orang kaya. Ya. Kalau saya sering menerjemahkannya, memahamkannya kepada mahasiswa, perempuan itu dinikahi hartanya itu dalam pengertian tidak boros, mampu menjaga harta suami dengan baik. Karena kata Rasulullah, salah satu ciri istri soleha itu ia menjaga kehormatan suaminya, menjaga anaknya, serta menjaga hartanya. Artinya seorang perempuan jika akan dijadikan istri, dia paham nih cara menggunakan uang, mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jangan sampai mas-mas tiap minggu beli tas baru, beli tas baru, beli tas baru, beli tas baru, gitu ya. Konsumsi keluarganya tidak diperhatikan. Nah, itu ada yang begitu Bu? Di sini mah insya Allah nggak ada ya. Tapi di luar sana ada yang seperti itu, gitu ya. Ada. Ustaz katanya dan didun cerita. Apa itu dandidun itu Pak? Dandannya. Iya. Artinya menjadi dinnya agamanya. Dinnya agama. Oh dunia. Dia tiga dan didun. Oh dandidun. Dan bagaimana dia menjaga Ya. keturunannya, dinnya, agamanya, dunia kekayaan apa hartanya itu. Ya. Nah, izin saya kutip buat nanti saya sampaikan sewaktu-waktu Pak Subur. Dan dindun ya. Dan didun. Ya. Tapi filosofinya itu tiga. Tapi kalau perempuan kalau sudah dandan hati-hati juga ya Bu ya. Kata Rasulullah, berdandannya seorang perempuan ditujukan buat pasangannya, bukan untuk yang lainnya. Maka kurangi penggunaan parfum. Iya, pada perempuan yang bisa membangkitkan birahi lawan jenisnya. Kurangi itu. Iya. Mau parfum original boleh, mau parfum yang sifatnya tidak original boleh. Yang tidak original itu berarti ibu parfum asli. Ya, maaf, parfum buatan yang beli itu ya. Tapi kalau parfum original mah ya harum tubuh ibu gitu kan, apa adanya saja. Mandi seminggu nggak pakai sabun ya itu apa adanya ibu, harumnya begitu aslinya. Tapi ini bukan membela perempuan, laki-laki juga harus memberikan pujian. Oh iya. Karena kalau ini saya suka marah kan. Pak Subur jangan curhat di sini Pak. Siap. Kalau cenderungnya ya bagus, nggak apa-apa gitu. Ya, siap. Ya intinya lakukanlah apapun itu untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya silahkan lah itu ya. Silahkan. Duh jadi lupa saya sampai mana. Oh ya, ini surah Nur. Bapak Ibu semua, satu hal yang seringkali jadi polemik dalam kesiapan baik yang mau berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga. Kalau menurut surah An-Nur ayat 32 ini, apa yang Bapak Ibu pahami? Yang menjadi kendala dalam berumah tangga itu, Bu?
kurang ekonomi. Ini sering jadi dilema. Bapak Ibu, kita punya kewajiban kalau kita punya putra, punya putri yang belum menikah, kita konfirmasi kesiapan finansialnya. Jadi bukan hanya aspek spiritual agamanya, bukan hanya aspek mentalnya, bukan hanya ilmu intelektualnya, tapi aspek finansialnya juga ikut diperhatikan. Nah, di Instagram tuh saya kemarin di media sosial apa saya lupa yang posting itu siapa. Ada seorang anak perempuan menangis. Dia memohon kepada ayahnya, "Ayah, kakak izin nikahnya di KUA saja." Sedangkan ayahnya pengen hajat besar, sampai gak jadi nikahnya. Ada bapaknya pengen hajat. Jadi ekspektasi anaknya A, ekspektasi ayahnya B, nggak nyambung, nggak ketemu. Saya 2 kali nemuin kasus kayak begitu, Pak Bu. Sampai gagal nikah itu si anaknya gara-gara orang tuanya pengen hajat. Bahkan satu lagi itu orang Limbangan. Orang tuanya pengen hajatnya 7 hari 7 malam. Coba. Aduh, itu uangnya berapa? Ada di antara Bapak Ibu yang pernah ngayakin hajat nikah anaknya sampai 7 hari 7 malam? Gak ada. Gak ada ya. Itu kan uangnya kan gak sedikit itu Bapak Ibu. Kata orang tuanya apa? Nah makanya teh kalau mau nikah teh harus punya duit dulu, gitu kan. Kasihan bu anaknya digituin sama orang tuanya. Nah jadi disinilah penting ya menjaga silaturahim di dalam keluarga, ya pola komunikasinya seperti itu Pak. Kalau saya misalkan Pak Bu, anak saya belum pulang nih, jam 4 belum nyampe rumah. Kak, pulang sama siapa? Sama teman ya, ada yang ngantar. Siapa nama temannya? Itu selalu saya cek itu begitu. Selalu saya cek berteman dengan siapa. Kalau bagian media sosialnya, bagian ibunya, bukan bagian saya bagi-bagi tugas. Perhatikan itu begitu. Dan harusnya anak-anak kita itu bersyukur jika selama ini senantiasa diperhatikan oleh orang tuanya. Ibu ada yang sudah bersiap jodoh untuk putra putrinya? Ada yang mencari kan? Di atas undangan. Memang udah gak zamannya mungkin ya Bu, tapi kalau dulu mah justru malah terjaga yang seperti itu. Saya pikir anak-anak melesetkan tawan, pulang kawin jeung lalaki tawan, tara mawan duit. Tara mawan duit. Itu perempuan Bu ya. 1 tadi nasab, 2 harta, 3 kecantikannya gitu. Karena perempuan itu kan pembawa sakinah Bu. Kan dalam keluarga itu yang sudah menikah ada sakinah, ada mawadah, ada rahmah. Sakinah itu apa Bu? Tenang. Siapa yang membawa ketenangan? Perempuan. Jadi Allah beri kelebihan, fadilah, keistimewaan kepada seorang istri ada padanya ketenangan. Jadi ibu itu, perempuan itu apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya harus membawa ketenangan di dalam keluarga. Nah, salah satu ciri perempuan yang tenang, istri yang tenang, diantaranya bisa jaga lisan. Nah, saya mengamati kasusnya ini, kenapa suaminya yang namanya ini kemudian dia ingin bercerai dari istrinya, Mawa namanya itu, salah satunya ada perkataan dari istri yang tinggi dan selalu tinggi kepada suaminya. Tinggi itu maksudnya marah-marah, tidak pada tempatnya dan yang lain sebagainya. Itu katanya yang menjadi salah satu pemicunya. Itu begitu Bu. Ya wallahu a'lam bishawab itu ya. Nah, itu yang keberapa? Ketiga.
Lalu yang keempat tentu din, karena agama. Pengertiannya bukan hanya seagama karena di KTP-nya Islam, ya. Oh ya, berarti sama-sama Islam. Pengertiannya bukan hanya itu. Beragama itu maksudnya taat menjalankan agama. Kata Rasulullah, fazfar bizatiddin, prioritaskan jika memilih istri itu karena agamanya. Taribat yadak, kata Nabi, maka pasti engkau beruntung dunia akhirat. Prioritaskan itu. Termasuk kata Siti Aisyah, perempuan solehah itu cirinya diantara lain adalah yang meringankan mahar calon suami, tidak yang memberatkan. Pokoknya mah teteh neng nanti pas akad nikah minta maharnya 1 unit rumah, 1 unit mobil gitu ya, perhiasan emas mulia 24 karat sebanyak 30 gram katanya, dan yang lain sebagainya. Ya kalau memang pendapatan suaminya memampukan untuk itu ya silakan. Makanya wanita itu diukur, kata Aisyah itu matre atau tidaknya itu adalah ketika dia minta mahar. Itu diukurnya dari situ diantaranya Bapak Ibu semua. Nah ini perempuan ada 4. Kalau laki-laki kriterianya 2. Laki-laki itu 2. Pertama agama, yang kedua cuma 2 itu aja. Kenapa? Kalau pada laki-laki 2 hal ini, agama dan akhlak ada, maka akan lahir yang namanya qawwam, bertanggung jawab. Laki-laki bertanggung jawab itu sumber kekuatannya adalah pemahaman agama yang bagus serta akhlak yang mulia. Laki-laki kalau punya 2 hal ini pasti dijamin dia bertanggung jawab. Bukan saya yang menjamin, Allah dan Rasulnya. Pasti begitu. Agamanya baik, akhlaknya baik, pasti qawwam, siap menanggung tanggung jawab. Itu tidak lari dari masalah. Ya, jadi buat bapak, buat ibu, kalau punya putra, punya putri, ya, yang putri pantaskan yang 4 tadi. Kalau punya putra laki-laki pantaskan yang 2 tadi, agar nanti tidak ada polemik di dalam rumah tangganya. Kalaupun ada polemik, tetap adab-adab agamanya, adab-adab rumah tangganya bisa dijaga. Makanya kan banyak orang yang menyayangkan dalam kasus ini, katanya itu agamis, sering ikut kajian. Demikian juga ini agama Islam di Indonesia lagi diuji nih Bu oleh 2 orang ini gitu kan. Ini pemahaman dan pengamalan kehidupan beragamanya sampai sejauh mana kok bisa ada kasus-kasus seperti itu. Nah ini kita sedang diuji ini ya, nah, karena kebetulan keduanya selebriti, jadi beritanya booming gitu, dan yang lain sebagainya. Itu begitu. Baik Bapak Ibu, ini cukup dulu hadisnya, sudah beberapa hadis ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu semua, ya, kewajiban kita senantiasa memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga kita ada masalah dengan saudara ataupun saudari kita, ya, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga, mengeratkan hubungan kasih sayang ataupun silaturahim. Itu pada intinya ya. Itu saja Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatian. Mohon dimaafkan apabila ada khilaf dan kekurangan. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.